أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du. Sahabat lentera hakiki yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di hari yang kedua pada bulan suci Ramadan ini Allah masih memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan, sehingga sudah sepantasnya bagi kita seorang hamba untuk senantiasa bersyukur akan nikmat-nikmat tersebut. Dan semoga semakin terus berjalannya Ramadan ini, ibadah kita semakin maksimal, karena ini adalah kesempatan yang hanya datang 1 tahun dalam sekali, yaitu bulan suci Ramadan, ketika pahala amal kita dilipat gandakan, ampunan Allah diluaskan, serta api neraka dijauhkan. Ini adalah kesempatan bagi kita, maka gunakanlah sebaik mungkin. Nah, pada pembahasan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan yang kemarin kita sudah sebutkan di pertemuan pertama, yaitu kita akan membahas tentang ilmu tajwid atau ilmu tahsin, yang mana ilmu tersebut telah kemarin dijelaskan merupakan ilmu alat untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi ini penting dikuasai oleh semua orang yang memang bermaksud untuk membaca Al-Quran. Pada pertemuan yang singkat namun insya Allah bermanfaat ini, kita akan memasuki pembahasan yang pertama tentang itmamul harokat atau menyempurnakan harokat. Apa itu menyempurnakan harokat? Jadi menyempurnakan harokat itu adalah kita maksimal dalam mengucapkan huruf per hurufnya. Karena ini adalah bagian pertama yang paling penting dalam membaca Al-Quran. Nah, pertama nih, harokat A yang bervokal A. Nah, itu kita harus sempurna membuka bibir sehingga vokalnya atau suaranya sempurna, terdengar jelas, itu A. Nah, cara untuk mengucapkannya itu bibir kita harus maksimal, jangan sampai kaku. Nah, jadi harus maksimal, buka A, ba, ta, tha. Nah, jadi begitu cara mengucapkan vokal A itu dengan membuka bibir, ya, datar, buka secara maksimal, jangan miring ke jadi tapi harus buka, ya, A, ba. Nah, yang selanjutnya vokal I. Nah, cara mengucapkan vokal I supaya suaranya sempurna, supaya vokalnya sempurna, yaitu bibir yang bagian bawah kita itu agak ditarik ke bawah, jadi ditarik ke bawah, I. Nah, jadi suaranya itu tidak akan miring ke ya. I. Nah, jadi tidak akan tapi I jelas, ya, I. Nah, dan yang terakhir vokal atau suara U, ya, berharokat dhammah. Nah, cara mengucapkannya, nah ini yang sering masih banyak kesalahan. Nah, cara menyempurnakannya yaitu dengan memonyongkan bibir, ya, dengan secara bulat, ya, bulat ke depan, monyong, ya, dengan cara begini nih, U. Nah, jadi bibirnya itu bulat ke depan, monyong, maksimal atau totalitas, U, seperti itu. Nah, oke, karena ini videonya singkat, nah, jadi bagi Anda yang ingin latihan, cara latihannya itu misalkan Anda tonton dulu sedikit, lalu pause, nah, lalu Anda ikuti, lalu Anda putar lagi. Nah, misalkan nanti dalam praktek-prakteknya. Nah, tadi secara umum seperti itu. Nah, jadi harokat A, vokal A jelas A, I jelas I, ya, bibirnya ditarik ke bawah, I, bibir bawah tarik ke bawah, I. Nah, U, nah, yang vokal U bibirnya dimonyongkan atau dibulatkan, ya, tapi secara maksimal, ya, U. Nah,
Jadi itu akan sempurna. A jelas, I jelas, U jelas. Jadi tidak akan tertukar. Nah, jangan sampai suara A kita jadi E. Ini, ya. Saya contohkan, misalkan mengucapkan ta'ud nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi jelas ya. Mana A, mana U, mana I. Nih. Tidak E. Misalkan ini yang masih miring ke M misalkan. A'udzu billahi. Nah, itu kan masih kurang sempurna. Kita harus menyempurnakannya. Nah, dengan cara yang tadi. Oke. Nah, karena ini sangat penting. Penting kenapa? Apabila kita sampai salah mengucapkan, itu bisa saja merubah arti. Nah, saya berikan contoh. Saya akan bacakan contoh-contoh perubahan arti apabila kita salah harokat. Pertama, dalam kalimat Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Artinya kan bahwa Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Misalkan kita membaca seperti ini. Misalkan kita salah. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Nah, itu artinya sangat fatal. Karena artinya menjadi bahwa Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Sangat berbeda sekali artinya, bahkan berlawanan. Nah, ini perlu kita memperhatikan harokat per harokat, huruf per huruf, dan kesempurnaan harokatnya. Oke, saya bacakan contoh yang kedua ya. Idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu. Nah, artinya ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir. Itu arti yang benar atau cara membaca yang benarnya. Tapi ketika kita salah mengharokatinya atau mengucapkan harokatnya, misalkan malaikatunya dikebaca malaikata. Idh yatawaffal ladzina kafarul malaikata. Nah, itu artinya akan berubah menjadi ketika orang-orang kafir mencabut nyawa para malaikat. Nah, kan itu sangat mustahil sekali. Yang ada malaikat itu mencabut nyawa orang-orang kafir. Tapi kalau kita salah mengucapkan harokat saja, itu bisa merubah arti, bahkan merubah arti kebalikannya gitu. Nah, makanya ini penting kita pelajari ilmu tajwid ya. Penting kita pelajari cara menyempurnakan harokat dan kesempurnaan harokatnya. Oke, itu yang pertama tadi, ketika kita salah harokat dapat merubah arti. Yang kedua, ini ada yang lebih fatal nih. Perubahan arti jika salah panjang dan pendek. Nah, salah panjang dan pendek saja kita bisa merubah arti. Oke, saya bacakan contoh yang pertama. Pada ayat Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Artinya, sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Air kafur ya. Air kafur itu sejenis air yang ada di surga. Nah, jika kita salah panjang pendeknya, misalkan kafuro jadi dibaca kafuro. Nah, itu artinya akan menjadi yang campurannya adalah orang kafir. Nah, makanya itu sangat fatal sekali. Ini bahkan lebih fatal nih yang kedua, karena hanya salah panjang pendeknya, tertukar sedikit saja. Hanya bukan tertukar huruf, bukan tertukar harokat, tapi salah penempatan panjang dan pendek itu sangat fatal, yaitu dapat merubah arti, bahkan berlawanan artinya. Nah, ini. Oke, yang terakhir nih saya kasih contoh kalimat la in syakartum la azidannakum. Nah, artinya kan sungguh jika kalian bersyukur,
Sungguh aku akan menambah nikmat kepada kalian. Misalkan kita membacanya la in syakartum la azidannakum. Kalau harusnya kan dibaca la azidannakum. Kita malah membaca la azidannakum. Nah, ini artinya dapat berubah ya. Sungguh jika kalian bersyukur, aku tidak menambah nikmat kepada kalian. Nah, jadi ketika kita salah menempatkan ya, salah menempatkan panjang pendek, salah menempatkan harokat, bahkan sampai tertukar harokat, tertukar hurufnya, itu bisa berakibat fatal, bisa merubah arti, bahkan di sebagian besar ayat itu dapat merubah arti yang artinya itu kebalikan atau berlawanan. Nah, makanya ini penting kita perhatikan. Nah, makanya tadi kan kemarin sudah dijelaskan pentingnya kita belajar daripada ilmu tahsin atau ilmu tajwid ini. Nah, karena salah sedikit dapat merubah arti. Oke. Mungkin pada pembahasan yang kedua kali ini atau di hari yang kedua, intinya atau garis besarnya itu kita harus menyempurnakan harokat dalam setiap tilawah. Ya tadi, ketika A, bibir kita dibuka, A. Ketika I, bibir kita, ya bibir bagian bawah ditarik ke bawah, ya, I. Nah, dan ketika U, bibir kita monyong, bulatkan ke depan ya, U. Nah, saya contoh, A, Ba, Ta, Sa, nah, atau I, Bi, Ti, Vi. Nah, U, Bu, Tu, Su. Nah, oke. Nah, silahkan bagi Anda yang memang benar-benar niat ingin belajar, silahkan Anda latihan coba. Cara latihannya silahkan Anda pause dulu ya. Terus Anda putar lagi atau putar-putar diulang ya. Yang pas prakteknya lalu Anda coba praktekkan. Insya Allah sedikit demi sedikit nanti kita akan terbiasa. Oke, sebelum ditutup saya contohkan dulu tilawah daripada surat Al-Fatihah ya. Kita akan fokus pada penyempurnaan harokat mulai dari ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, baiklah sahabat Lentera yang dirahmati oleh Allah. Mungkin cukup sekian dulu yang kami sampaikan. Pembahasan hari ini khusus kita membahas kesempurnaan harokat. Jadi harokat kita jangan sampai ketukar A ke E atau I ke E, U ke E. Nah, seperti itu. Insyaallah semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman sekalian silahkan dipraktekkan dalam setiap tilawah. Insyaallah bermanfaat, insyaallah berkah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شرقت نفسي بنور من فؤادي